kajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Pak Haji kan bilang nggak kenapa-napa, Bu. Tapi Mbak Rantinya makin aneh, Mas. Aku ngeliat sendiri. Aneh tau nggak, Mbak Ranti? Sejak pernikahanmu, iblis itu menyatu denganmu. Apa yang Mbak sembunyiin dari aku, Mbak? Jawab, Mbak! Ini ntar ya. Film horor itu selalu agar supaya menarik diangkat dari kisah nyata, Padahal saya juga ingin tanya nanti, apa bener ini kisah nyata seperti ini gitu ya? Nggak yakin. Lanjut. Ngomong, Mbak Ranti tuh aneh. Suka ketawa-ketawa sendiri. Ya, Bu. Ini listrik di rumah dari pagi belum nyala. Kamu pulang ya? Waktu di rumah sakit, aku ingat Mbak Ranti pernah ngomong sama ibu-ibu di sana, Mas. Mungkin dia tahu sesuatu. Ran, buka Ran. Aku nggak akan tanya apapun. Kita bicara ya. Kamu nggak boleh masuk. Saya nggak mau ada keluarga saya yang meninggal lagi, Bu. Nina! Mana, Nak? Pernikahan itu seumur hidup, Ranti. Dan kamu sudah memilih dengan dia. Oke Ustadz, jadi sinopsis film Pengantin Iblis itu ceritanya kayak gini Ustadz. Jadi film ini mengisahkan tentang Ranti yang diperankan oleh Taskia Namia, yaitu seorang ibu yang rela melakukan apapun demi keselamatan putrinya, Nina, yang sakit parah. Ranti terpaksa menerima tawaran untuk menjadi pengantin iblis, sebuah ritual pernikahan dengan makhluk gaib setelah berbagai upaya lain tidak berhasil. Meskipun Nina akhirnya sembuh, Ranti harus menghadapi konsekuensi mengerikan dari perjanjian tersebut, termasuk teror mistis yang mengancam seluruh keluarganya, Ustadz. Itu sinopsisnya. Ini berarti dia menjual ininya kepada iblis agar supaya anaknya sembuh gitu ya. Dealing with the devil. Ini judulnya gitu ya. Judulnya apa? Pengantin iblis. Oh iya. Pengantin iblis itu sebetulnya ketinggian gitu ya. Oke lah. Oh, jangan lupa hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, siap. Dirgahayu apa? Republik Indonesia. Nih, Dirgahayu Republik Indonesia. Ini merah putih. Tuh, ya kan? Dan ini juga bukan properti. Bismillah. Ini yang syuting tahun berapa ini? Ya, di dalam kemerdekaan ini kita tentu sangat bersyukur ya. Dan kajian bioskop kali ini spesial edisi khusus berbicara tentang permasalahan kajian bioskop, tetapi dalam arti
berbicaranya juga ya namanya merdeka kan bebas dan bertanggung jawab. Merdeka kan itu bukan bebas asal bebas aja, tapi bebas bertanggung jawab. Nah, buat kita mengisi kemerdekaan bagaimana? Salah satunya dengan membahas kajian-kajian bioskop yang kemudian mana yang sudut pandangnya seperti apa, yang positifnya atau ada yang negatif dan lain-lain. Ya, namanya juga inilah ya merdeka. Artinya apa? Artinya kita bisa membicarakan seperti ini. Kalau belum merdeka, ya susah, nggak bisa bicara. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustadz. Jadi dalam ritual yang dijalani Ranti, jadi dukun tersebut menyebut bahwa dia harus menikahi jin tersebut agar mendapatkan pertolongan. Nah, pertanyaan Ustadz, perjanjian dukun itu kan emang aneh-aneh ya Ustadz. Kayak perjanjian yang ini itu harus menikahi si jinnya itu. Nah, ini tuh permintaan kayak gini itu niatnya emang karena untuk si jin ini menguasai si manusia ini seluruhnya gitu, atau emang karena si jin ini yang punya nafsu ke manusia itu, Ustaz? Ini filmnya cemen, tapi pertanyaannya dalam. Ini gimana nih? Filmnya sih film cemen ini, tapi pertanyaannya saya sampai, oke juga nih. Gini. Jadi kalau di dalam surah Ar-Rum ya, ketika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ya aswajal litaskunu ilaiha. Jadi Allah itu menjelaskan gini. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi Allah itu tanda-tanda kebesarannya adalah dengan apa? Dengan memasangkan kalian ya itu dengan jenisnya sendiri. Manusia nikah dengan apa? Manusia dengan jenisnya sendiri agar apa? Aswajal litaskunu ilaiha, agar supaya apa? Litaskunu itu sakinah, agar supaya mendapatkan ketentraman, agar supaya bisa sakinah mawadah warahmah gitu loh. Jadi kalau bukan menikah dengan apa manusia lagi, dia nggak akan pernah dapat sakinah. Itu tuh satu hal yang di situ ditafsirkan juga bahwa apakah bisa artinya manusia menikah dengan yang lainnya? Nah, itu kan. Berarti bisa berhubungan? Bisa. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa? Tadi sakinah tadi. Pertanyaannya adalah apakah si jin ini punya hawa nafsu? Tentu punya. Itu yang mengerikan. Nah, ini nih mulai jeng-jeng. Mana ada musik horornya nggak? Jadi jin itu juga punya ketertarikan kepada manusia. Ya, punya ketertarikan kepada manusia, terutama manusia-manusia yang kemudian dia dekat dengan bangsa jin, dia melakukan hal-hal yang kemudian disukai oleh jin gitu loh. Manusia-manusia inilah yang kemudian menarik si jin itu. Kalau kita misalnya ya sholat, ngaji gitu, jin juga boro-boro bisa dekat, benar nggak? Tapi kalau orang ini bermaksiat gitu ya, kemudian senang hal-hal yang jin juga seneng gitu, ya kan? Kosong, yang begini-begini yang kemudian jin itu kalau bahasa daerah tuh ketempelan jin, Pak. Karena jin itu suka. Menarik ya? Ini nih, kalau udah yang gini-gini udah seneng nih sobat kajian bioskop itu. Makanya saya coba lihat gini ya. Dari Imam Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Taimiyah itu ulama besar ya. Jin bisa mencintai manusia sebagaimana manusia mencintai manusia lainnya. Coba. Kadang-kadang jin juga menggauli manusia sebagaimana manusia menggauli dengan manusia yang lainnya. Ini dari Majmu' Fatawa nih. Ini jadi bukan omong kosong belaka ini. Makanya berbahaya. Makanya ada tegas ini dijelaskan bahwa dan sesungguhnya dahulu ada sebagian manusia yang mencari perlindungan kepada jin, lalu jin itu justru menambah mereka kepada kesesatan gitu ya. Jadi
Bisa seperti itu, bisa. Makanya kita ini harus selalu melindungi diri kita, membentengi kita dengan zikir-zikir ya, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ingat loh. Ya, karena apa? Karena jin itu juga kemudian kalau kita melakukan hal-hal yang deket-deket jin, dia juga bisa suka gitu. Ya. Coba lihat nih, ini di sini jomblo-jomblo ya banyak ya. Udah ada yang udah nikah belum nih? Ini pengantin iblis ini, setannya udah begini, kalian masih jomblo gimana? Oke, lanjut. Oke, Ustadz. Boleh dong Ustadz tolong ditanyain ke Ciniti. Katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Emang kisah nyatanya tuh terinspirasi dari pengalaman seseorang secara personal atau justru diambil dari fenomena yang masih terjadi di masyarakat kita, Ustadz? Coba kita lihat. Ciniti, ini pengantin iblis ini katanya diangkat dari cerita nyata gitu. Tapi saya juga nggak terlalu yakin bahwa ada cerita nyata seperti ini. Gimana menurut Ciniti, datanya bagaimana? Film pengantin iblis ini memang bikin penasaran ya. Katanya sih terinspirasi dari kisah nyata tentang ritual terlarang. Tapi memang belum banyak informasi detail yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tapi kalau kamu penasaran, film ini bisa jadi tontonan yang menarik kok. Wah, saya kurang tertarik gitu. Tapi saya pengen tahu apakah ini nyata apa enggak gitu. Memang pernah saya dengar ada ya kayak mitos gitu ya, bahwa orang menikah dengan jin ada gitu. Tapi kebenarannya juga belum bisa dipastikan. Saya pengen, kamu kan pencari data gitu, coba cari data di search gitu, bisa nggak, ada nggak yang seperti ini? Aku coba bantu cari informasi tentang kebenaran kisah pengantin iblis ini ya. Aku akan coba cari tahu apakah ada catatan sejarah atau laporan yang menyebutkan tentang ritual terlarang atau pernikahan dengan makhluk gaib di daerah Jawa Timur. Tapi perlu diingat ya, informasi tentang hal-hal mistis seperti ini memang seringkali simpang siur dan sulit diverifikasi kebenarannya. Oke, lanjut. Oke, Ustadz. Jadi setelah Ranti menyelesaikan ritual pernikahan dengan jin, jadi keesokan harinya anaknya Ranti itu langsung sembuh total. Yang tadinya kritis habis kecelakaan, nggak ada lecet pun nggak ada, Ustadz. Nah, apakah jin itu emang bisa memberikan manfaat sedahsyat itu, bahkan sampai menyembuhkan penyakit yang menurut dokter aja udah nggak ada harapan gitu, Ustadz? Eyang nggak percaya. Nih, tuh. Eyang kaget aja. Nina udah sembuh, tapi Eyang senang sekali. Kok bisa kakinya ikutan sembuh? Kata ibu, ini namanya mukjizat bule. Gimana kalau kita makan-makan buat ngerayain kesembuhan Nina ya? Ayo. Bu, Mas, Mbak. Ayo. Oke. Ayo Nina, hari ini kamu bantuin Tante di dapur. Ayo. Oke, Tante. Mana ada sih, Mas? Tiba-tiba dapat mukjizat kayak gitu. Nih ya, coba dipahami. Yang namanya kesembuhan yang datang dari jin, yang datang bukan dari Allah, itu hanya tipuan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itulah kayak orang yang kaya, banyak duitnya tapi mendatangkan keburukan, bukan rahmat. Sementara kesembuhan yang datang dari Allah, asy-syifa itu adalah kesembuhan yang penuh dengan rahmat. Jadi jangan pikir yang namanya sakit itu sesuatu keburukan. Sakit dalam konsep orang-orang mukmin kita, bahkan sakit itu bisa menjadi berkah. Di balik sakit ada silaturahim, di balik sakit ada usaha untuk menyembuhkan diri sendiri, itu penuh dengan pahala karena ikhtiar. Di balik sakit ada doa, ada zikir yang terus-menerus memohon kepada Allah kesembuhan. Di balik sakit ada berbagai hal yang baik. Karenanya sakit bisa jadi pengguguran dosa, bahkan sakit bisa meningkatkan derajat di sisi Allah. Jangan kalian sakit minta
jin untuk yang menyembuhkan. Udah jelas-jelas ada dokter, ke dokter lah insya Allah. Ya, baik.